Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Karentasha Berry dari kelas D PGSD UNJ. Di sini kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah film Bollywood yang berjudul Hichki. Film Hichki adalah film produksi India yang dirilis pada tahun 2018 yang mengangkat tentang kisah seorang wanita yang mempunyai Tourette Syndrome. Film yang bertema pendidikan komedi drama yang disutradarai oleh Siddharth Malhotra dan dibintangi oleh aktris kawakan yakni Rani Mukherjee sebagai tokoh utamanya. Selain Rani Mukherjee, film Hichki juga dibintangi oleh pemeran pendukung seperti Neeraj Kabi, Supriya Pilgaonkar, Sachin Pilgaonkar, Hussein Dalal, dan Vikram Kokhela. Film produksi Bollywood ini merupakan adaptasi dari kisah nyata dari seorang motivational speaker asal Amerika bernama Brett Cowan yang menuliskan pengalamannya yang sering dihina dan sulit mendapatkan sekolah sejak kecil. Sampai akhirnya ia bercita-cita menjadi seorang guru. Brett Cowan menuliskan pengalamannya dalam buku yang ditulisnya bersama Lisa Wisaki di tahun 2005. Buku ini berjudul Front of the Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had. Ini sudah diadaptasi menjadi film televisi Hallmark, Hall of Fame di tahun 2008. Dan pada akhirnya di tahun 2018, Bollywood mengadaptasi buku tersebut menjadi film Hichki yang membuat penonton terhipnotis dan berhasil meraih penghargaan. Film Hichki merupakan kisah tentang seorang wanita yang mengubah kelemahannya yang paling menakutkan menjadi kekuatan terbesarnya. Pada kali ini, saya akan memperkenalkan para tokoh utama dalam film ini, yaitu Rani Mukherjee. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa Rani Mukherjee adalah pemeran utama dari film ini. Ia berperan sebagai Naina Mathur, seorang wanita yang mempunyai Tourette Syndrome yang merupakan gangguan yang menyebabkan penderitanya tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang kali yang tidak disengaja dan di luar kendali, yang disebut sebagai tic. Sindrom Tourette ini tidak selalu bisa diidentifikasi karena spektrumnya yang sangat besar dan frekuensinya akan bertambah ketika penderita sedang ada dalam kondisi cemas ataupun gugup. Yang jelas, sindrom ini tidak mempengaruhi kecerdasan ataupun harapan untuk hidup para penderitanya. Dan Naina Mathur memiliki mimpi menjadi seorang guru. Karena penyakit yang dideritanya tersebut, Naina berkali-kali ditolak saat melamar pekerjaan itu, yaitu pekerjaan menjadi seorang guru. Sampai pada akhirnya usahanya tersebut membuahkan hasil. Suatu hari ia dipanggil interview di salah satu sekolah ternama di Mumbai, yaitu SD Nutcracker. Naina diberi kepercayaan untuk mengajar kelas 9F. Kelas ini dihuni anak-anak bandel dan susah diatur yang berasal dari kalangan ekonomi lemah di pinggiran Mumbai, India. Tantangan Naina dalam menjadi guru di sini adalah menyulap anak-anak menjadi orang dan tidak dianggap sebagai pengacau di SD Nutcracker. Naina adalah guru kelas 8 di kelas itu. 7 guru sebelumnya menyerah mengajari anak-anak tersebut. Awalnya, Naina dibully habis-habisan oleh para siswa di kelas 9F tersebut karena penyakit sindrom Tourette-nya yang ia alami. Tetapi pelan-pelan Naina mengubah murid tersebut menjadi lebih rajin, pintar, dan berhasil mengeluarkan bakatnya. Akhirnya semua siswa bandel tersebut mulai menyayangi Naina lebih dari apapun, dan ada pun peran pendukung seperti Neeraj Kabi sebagai Mr. Wadia, seorang rekan guru yang awalnya merupakan kelas 9F bersaing dengan kelas unggulan, namun pada akhirnya keraguannya dipatahkan dan dia pun bangga dengan Naina yang telah membuat kelas terbawah yaitu kelas 9F menjadi kelas yang dapat dibanggakan bahkan berprestasi. Lalu ada Mr. Khan, seorang kepala sekolah. Naina saat ini ia menjadi siswa di sekolah dasar SD Nutcracker yang merupakan sekolah ke-13-nya, dan keinginannya menjadi guru terinspirasi dari Mr. Khan. Keinginan Naina yang menjadi seorang guru itu terinspirasi dari Mr. Khan. Dan Sachin Pilgaonkar sebagai ayah kandung Naina
Sajid Bilgaonkar ini merupakan pemeran pendukung tadi. Ya, di sini berperan sebagai ayah kandungnya Naina yang tidak yakin Naina ini bisa menjadi seorang guru. Walaupun begitu, ia tetap mendapatkan dukungan dari sang ibu, yaitu Supriya Bilgaonkar dan adiknya laki-laki Hussein Dalal. Dari dukungan-dukungan yang dia dapatkan, dia terus bersemangat sehingga ia dapat mengubah anak-anak yang dari kelas 9F yang tadinya bandel-bandel nakal, namun sekarang bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Perkenalkan, nama saya Nugroho Bagus Wicaksono dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D angkatan 2020. Berikutnya ada alur cerita. Dalam film berdurasi 116 menit ini, Rani Mukherjee berperan sebagai Nana Mathur, merupakan seorang guru yang mengidap sindrom Tourette, yaitu kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan tanpa bisa dikontrol, atau bisa dibilang secara spontan. Dia bisa mengalami cekukan dengan tiba-tiba. Nana kerap mengalami penolakan dan diremehkan orang karena kekurangannya ini. Uniknya, meski memiliki kekurangan, Nana tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya sebagai guru. Sejak kecil, Naina selalu mendapatkan penolakan dari beberapa sekolah dan bahkan menjadi bahan tertawaan bagi teman-temannya. Namun, ibunya tidak menyerah untuk mencarikan sekolah normal bagi Naina. Suatu hari di sekolah Notker's High School sedang diadakan penampilan murid pilihan. Di tengah acara tersebut, terdengar suara cekukan dari Naina. Hal ini membuat dia menjadi pusat perhatian semua orang hingga mereka menyuruhnya untuk diam. Setelah acara selesai, kemudian muncullah Pak Khan, yaitu kepala sekolah dari Notker's High School. Dirinya meminta seseorang yang mengeluarkan suara aneh saat acara berlangsung untuk naik ke atas panggung. Di sanalah Naina ditanya terkait kondisi yang menimpa dirinya itu. Kepala sekolah bertanya apa yang bisa dilakukan dirinya untuk membantu Naina. Kemudian, Naina menjawab ingin diperlakukan seperti anak-anak lain pada umumnya. Di sanalah Pak Khan mendeklarasikan dirinya dan seluruh pihak Notkers untuk tidak membedakan perlakuan terhadapnya. Lulus menjadi sarjana pendidikan, Naina melamar ke berbagai sekolah untuk menjadi seorang guru. Namun, 12 sekolah yang dia lamar tak ada satupun yang menerimanya, karena sindrom yang dimilikinya tersebut. Mereka meragukan kemampuan mengajar Naina. Bahkan, sang ayah, yang bernama Prabhakar Mathur atau Sachin Pilgaonkar, sempat meragukan kemampuannya. Setelah mengalami penolakan demi penolakan, Naina akhirnya diterima di sekolah Saint Notkers, salah satu sekolah elit di kotanya. Kepala sekolah baru terkagum dengan sikap pantang menyerah Naina yang tetap melamar sebagai guru meskipun sudah ditolak sebanyak 5 kali di sana. Naina pun menceritakan bahwa dirinya terinspirasi dari kepala sekolah Notkers tempo dulu, yaitu Pak Khan. Hingga Naina pun memberikan keputusan dari alasan sikap tidak menyerahnya yang sangat bermakna, yaitu guru biasa hanya memberi ilmu. Guru hebat membuatmu mengerti. Guru yang sangat hebat menunjukkan cara mengamalkannya. Singkat cerita, Naina harus mengajar kelas 9F, di mana notabene mereka adalah siswa yang nakal dan pemberontak. Hampir semua guru tidak ada yang kuat mengajar kelas tersebut. Berbagai macam cara kelas 9F lakukan untuk membuat Naina tidak betah mengajar di sana. Dia diejek dan dijahili. Namun, Naina tidak menyerah dan terus berusaha memperbaiki murid-muridnya. Naina mengarahkan segala kemampuan dan melakukan pendekatan yang berbeda kepada murid-muridnya. Dia berusaha membuktikan bahwa murid-muridnya merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti murid lainnya di sekolah tersebut. Serta meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka punya potensi dalam dirinya. Hingga pada akhirnya,
ada salah satu rekan guru yang telah mencap kelas 9F sebagai murid-murid tak berguna yang tidak pantas berada di sekolah itu. Ia menyadari pandangannya tersebut telah mempengaruhi murid lainnya, sehingga mereka berusaha menggagalkan kelas 9F saat ujian dengan memberikan bocoran soal palsu. Hal ini juga agar kelas 9F bisa dikeluarkan dari sekolah tersebut. Bukan karena mereka kelas 9F adalah orang gagal, tapi karena aku ingin mereka gagal, ujar Pak Wadia yang sadar akan kesalahannya. Sejatinya, murid kelas 9F adalah anak-anak yang pintar. Hanya saja, mereka tidak tahu cara menggunakan kepintaran mereka itu. Selain itu, latar belakang ekonomi juga mempengaruhi kegiatan mereka yang suka harus bekerja membantu orang tuanya. Ada satu pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan Pak Wadia di akhir film ini. Pernyataan Pak Wadia ini membuat saya berpikir kembali tentang keinginan kecil saya untuk menjadi seorang guru. Sebab, katanya, menjadi guru itu mudah. Yang sulit adalah menjadi murid. Ada hal yang lebih sulit dari menjadi guru, yaitu menjadi seorang murid. Salah belajar, seorang murid bisa jelek nilainya. Tapi salah mengajar, seorang guru tak pernah mendapat nilai jelek. Mengajar itu mudah, belajarlah yang sulit. Selanjutnya, saya Serdulandari. Di sini saya akan menyampaikan hubungan film Hitchcock dengan teori belajar dan pembelajaran. Tak ada siswa yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Kutipan Ibu Guru Naina Matur tersebut membuat kita penasaran dengan film Hitchcock. Dalam film ini, kita sebagai calon tenaga pendidik pastinya sangat terinspirasi sekali. Membicarakan tentang teori belajar dan pembelajaran dalam film ini, yang pertama yaitu kita biasa belajar dari sang ibu dari Naina yang percaya cita-cita sang anak terwujud meskipun anaknya penderita sindrom Tourette. Ibunda Naina Matur tetap percaya kalau putrinya itu cerdas dan mampu sekolah di sekolah biasa. Kepercayaannya itu pun terbukti ketika putrinya menjadi murid yang memiliki nilai terbaik ketika lulus dari universitasnya dan menjadi guru. Kasih sayang ibu kepada putrinya ditunjukkan dengan cara terus percaya dan memberikan kesempatan agar anaknya bisa mendapatkan penilaian dan persamaan hak belajar dengan anak-anak yang normal. Setiap anak punya kekurangan dan kelebihan. Harusnya orang tua bisa memberikan dorongan kepada anak untuk memaksimalkan potensinya. Lalu yang kedua, tidak ada siswa yang buruk. Beruntung ada Master Khan yang menerima Naina dan menginspirasinya untuk menjadi guru. Menurut Master Khan, seorang guru yang normal akan memberikan motivasi. Guru yang baik membuat siswanya mengerti. Guru hebat akan menunjukkan kepada siswa bagaimana menerapkan ilmunya, dan beberapa guru ada yang menginspirasi. Atas motivasi dari kepala sekolahnya, itulah Naina Matur tidak pernah putus asa untuk menjadi guru. Meskipun 18 sekolah menolaknya saat melamar, alasannya ditolak karena sindrom Tourette yang dia miliki. Apa mungkin Naina mengajar sambil jagokan? Apa enggak ditertawakan siswanya? Itu sih pikiran orang-orang yang menolak Naina. Namun ada satu sekolah yang kemudian menerima Naina setelah 5 kali menolaknya. Adalah SD Nutker, sekolah yang pernah menjadi tempatnya belajar, dan di tempat inilah Naina bertemu dengan Master Khan. Bangga dong ya sebagai alumni bisa mengajar di alma maternya. Melalui Master Khan, Naina belajar menjadi guru inspiratif dan membuat perubahan besar di SN Nutker. Setelah menjadi guru di SN Nutker, perjalanan Naina dimulai.
Dia harus punya banyak stok sabar karena pada hari pertama mengajar Naina sudah mendapat perlakuan yang kurang baik dari siswanya. Mulai dari diejek karena sering cegukan, jatuh dari kursi karena dikerjain siswanya, hingga mendapati kelas yang kosong saat hendak mengajar. Usut punya usut, siswa-siswa di kelas 9F di mana Naina sebagai wali kelasnya berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka harus membantu orang tua bekerja, bahkan ada yang bermain judi untuk mendapatkan uang. Hal tersebut Naina ketahui setelah terjun langsung menyambangi siswa-siswanya. Naina pun menerapkan metode menyenangkan dalam mengajar sehingga murid-muridnya tertarik. Dia juga menganggap semua siswanya memiliki kelebihan masing-masing dan tidak ada siswa yang bodoh. Terbukti cara Naina mendidik dengan hati bisa membuat murid-muridnya berubah. Ketiga, lawanlah rasa takut. Pasti kita sudah sering mendengar istilah musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Pesan ini juga ada dalam film Hitchcock. Pesan ini tersimpan dalam adegan saat Naina Mazkur mengajak 14 muridnya menulis di sebuah kertas apa saja hal-hal yang ditakuti dan dibentuk jadi pesawat serta diterbangkan. Naina Mazkur sebagai guru mengajarkan kalau apa yang kita takutkan itu perlu dijadikan sebuah semangat agar bisa menjadi sebuah motivasi ketika kita menjadi lebih baik. Jangan menyerah karena keadaan, tapi carilah kesempatan untuk tetap bisa bertahan dan kesuksesan dengan cara terbaik kita. Sekian penyampaian dari hubungan teori pembelajar dan pembelajaran di film Hitchcock. Hai, perkenalkan, nama saya Tiara Nur Asmi, mahasiswa kelas D, PGSD, UNJ 2020. Di sini saya akan mengulas hal menarik yang ada di film ini. Di film ini sangat menarik karena bagaimana seorang yang berkebutuhan khusus dapat diterima secara normal. Yang hal menarik pertama, menurut saya di film ini kita bisa mengenal tentang penyakit Tourette. Penyakit ini tidak mempengaruhi kecerdasan, namun sering penderita sering berbunyi atau bergerak aneh secara terus-menerus. Memang cenderung penyakit ini menjadi masalah dalam belajar. Film ini berusaha sosialisasikan tentang penyakit Tourette dan bagaimana sebaiknya menerima mereka yang penderita sebagai orang normal. Yang kedua, menurut saya metode belajar tidak harus seragam. Metode pelajaran yang dilakukan Naina sebagai seorang guru juga menarik karena dia tidak mengajar berdasarkan mata pelajaran, tapi bisa jadi dari matematika sekaligus fisika dan kimia bergantian. Mungkin sekarang diadaptasi oleh kurikulum dengan istilah tematik, tetapi di film ini terlihat sangat menarik karena mereka menunjukkan belajar tidak harus di dalam kelas. Lalu pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dalam film ini, beberapa kali anak yang nakal terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Alasannya berbeda-beda. Dibutuhkan seorang guru untuk memperjuangkan murid-muridnya agar tetap bisa meneruskan kesempatan belajarnya. Mengeluarkan anak dari sekolah hanya akan mendapatkan
masalah di kemudian hari masa depan mereka. Ibu guru Naina sudah tahu bagaimana rencana muridnya untuk mengeluarkannya dari sekolah. Tapi dia berusaha untuk membuat anak didiknya menemukan motivasi dan menemukan apa yang mereka ingin hingga akhirnya mereka mempan yang terencana karena pendidikan. Segala sesuatu memiliki kekurangan maupun kelebihan. Kelebihan dalam film ini, yang pertama, ceritanya sangat inspiratif dengan alur guru sebagai rujukan semua guru dan bertema pendidikan yang banyak sekali pembelajaran baru yang kita dapat ambil. Kedua, memiliki sisi kekurangan manusia dengan kelebihan yang dimiliki. Ketiga, Ibu guru Naina memiliki sosok kemutlakan sebagai seorang guru di mana harus benar-benar bekerja keras demi murid-muridnya. Yang keempat, sebagai potret pendidikan agar tidak ada sesuatu perbedaan. Yang terakhir, film ini film edukasi menampilkan suatu kerja keras murid demi menunjukkan ekstensinya serta pernyataan status dari perbandingan kelas favorit maupun non-favorit. Kemudian kekurangan dalam film ini yaitu pertama, alurnya mudah ditebak. Kedua, film ini menampilkan kehidupan sekolah yang tanggung. Dapat dikatakan tanggung karena film ini menekankan 2 mata pelajaran saja, yaitu matematika dan IPA. Ini bisa jadi diskriminasi bahwa pelajaran lain tidak penting. Paling tidak ada sedikit cuplikan bahwa gambaran sekolah menerima semua mapel. Dalam film ini banyak sekali terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Beberapa di antaranya adalah bahwa tidak ada satupun penyakit atau kekurangan yang dapat menghentikan mimpi dan cita-cita seseorang selama orang tersebut benar-benar gigih dalam mewujudkannya, dan Ibu Naina telah membuktikannya. Pesan sosial lainnya adalah seperti kata Bu Naina, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya guru yang kurang baik. Untuk membuktikannya, barangkali kita harus menjadi seorang tenaga didik terlebih dahulu. Dalam film ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang menontonnya, selepas kita guru maupun bukan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang film ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.